Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, bagi yang belum kenal mungkin ya, nama saya Eza Budi Perkasa, ya panggil aja Eza. Ya. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan tentang video perkuliahan mata kuliah baru ya bagi kalian semester 4 ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu karena kalian sudah menempuh sedang perjalanan dari kuliah ini ya. Tinggal 4 semester lagi ya, mudah-mudahan kalian lulus tepat waktu semua, amin. Jadi mata kuliah kali ini adalah mata kuliah teori ya, yaitu tentang mata kuliah teori bahasa dan otomata. Jadi di pertemuan pertama ini ya, saya akan menjelaskan apa sih teori bahasa dan otomata itu. Mungkin agak asing bagi kalian ya. Mungkin kalian berpikir bahwa mata kuliah ini akan mengajarkan kalian tentang bahasa ya. Ya benar, ada benarnya juga, cuma ini bukan berarti bahasa yang kita pakai sehari-hari, tapi ini merupakan bahasa yang dipakai oleh komputer ya, atau dalam katanya bahasa pemrograman ya. Jadi komponen utama ilmu komputer itu ya ada dua yaitu model dan gagasan komputasi, kemudian ada teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi ya, dimana itu meliputi hardware dan software ya. Nah, teori bahasa dan otomata itu sendiri merupakan bagian dari komponen yang pertama ya. Jadi merupakan model dan gagasan komputasi ya. Nanti saya singkat TBO aja ya. Jadi TBO itu apa sih? Jadi TBO itu ada dua komponen, yaitu teori bahasa dan ada otomata ya. Teori bahasa itu sendiri artinya adalah teori yang mempelajari kaidah atau aturan pembentukan sebuah bahasa pemrograman ya. Jadi bukan bahasa kita sehari ya, walaupun dia sistemnya mirip dengan bahasa kita ya. Jadi kita kalau jurusan TI ini kita diharapkan tidak hanya mengetahui bisa bikin program saja, tapi harus tahu juga seluk-beluknya bagaimana. Perumpamaannya gini ya, aqua ya, air aqua itu kita tahu itu adalah air putih ya, tapi untuk jurusan TI kita harus cari tahu apa sih menyebabkan aqua itu saja ya, apa saja komposisi dalamnya. Kalau SI enggak, kalau SI yang penting laku aja udah, dia nggak perlu bahas lebih dalam, tapi kalau TI harus bahas lebih dalam lagi ya. Nah, setelah mengetahui teori bahasa ini, maka bahasa pemrograman tersebut dapat digunakan. Makanya sebuah bahasa pemrograman itu tidak bisa asal rancang aja, tapi harus mengikuti kaidah dari teori bahasa ya. Kemudian otomata itu merupakan model dari suatu sistem ya. Nah, menurut American Heritage Dictionary, model atau dari sistem itu adalah sebuah robot atau sesuatu yang behaves in an automatic or mechanical fashion. Jadi dia nama juga otomata ya. Jadi ada kaitan dengan kata-kata otomatis mungkin ya. Jadi fashionnya itu maksudnya gayanya itu otomatis atau mekanik ya, otomatis atau mekanik. Sedangkan dalam dunia matematika, otomata itu adalah teori mesin abstrak atau mesin sekuensial yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit ya. Jadi masuk ke dalam lingkup matematika diskrit. Mungkin di matematika komputasi atau matematika komputasi lanjutan sudah belajar tentang otomata ini konsepnya ya. Jadi kita akan bahas lebih dalam di sini ya, di mata kuliah teori bahasa dan otomata ini ya. Kalau di mata kuliah matematika komputasi atau matematika komputasi lanjutan mungkin kalian cuma dibahas sekilas aja ya, karena dosennya juga bukan basic komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail ya. Nah, kemudian kayak bahasa sehari saja, namanya bahasa tuh pasti ada namanya tata bahasa atau grammarnya ya. Grammar ini kalau dalam teori bahasa otomata merupakan aturan yang diberikan pada proses pengenalan dan pembangkitan kalimat ya. Jadi mirip sekali dengan bahasa kita sehari ya. Secara formal definisinya adalah kumpulan dari himpunan variabel, simbol terminal, simbol non terminal, dan simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Jadi dia tidak boleh tidak terbatas, harus ada batasannya ya. Nah, kalau notasi matematisnya itu didefinisikan sebagai pasangan quadruple atau 4 tuple, yaitu G ya, tuple-tuplenya adalah VT, VN, S, dan Q. Di mana VT itu adalah himpunan simbol terminal, yaitu kemudian VN itu merupakan himpunan simbol non terminal yang masih bisa diturunkan ya. Kemudian S itu simbol awal ya, dimana S itu adalah himpunan dari VN, jadi diambil dari VN ya.
Kemudian Q itu adalah himpunan aturan produksinya ya. Jadi ada namanya aturan produksi. Nah, untuk membedakan simbol terminal dan non terminal itu ada beberapa kesepakatan ya. Untuk terminal itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dalam abjad ya, dari A sampai Z kecil, atau bisa juga dengan karakter khusus ya, atau simbol-simbol. Kemudian string biasa tapi dicetak tebal, itu simbol terminal ya, artinya tidak boleh lagi diturunkan. Sedangkan simbol non terminal itu dilambangkan dengan huruf kapital dalam abjad ya, dari A sampai Z besar, atau bisa juga string tapi dicetak italik atau miring ya. Nah, kalau ada gabungan simbol terminal dan non terminal itu namanya adalah vocabulary ya. Lambangnya adalah huruf Yunani dari alfa sampai omega kecil ya. Nah, secara sederhana bisa dikatakan bahwa vocabulary itu bisa sama artikan dengan string ya, kira-kira sama dengan string ya, seperti itu. Kemudian dalam grammar itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama itu panjang string. Panjang string ini merupakan jumlah simbol terminal dan non terminal di dalam sebuah string ya. Notasinya adalah bar 2 itu ya. Jadi pengapitnya adalah bar ya. Jadi itu adalah ABC, maka bisa dikatakan bahwa panjang X itu adalah 3 karena ada 3 karakter ya, yaitu A, B, dan C ya. Dimana kalau panjang string ini jumlah pengulangan string tetap dihitung ya. Kemudian string kosong itu stringnya dengan panjang 0. Jadi ada string yang tidak ada simbolnya yaitu 0. Dia tidak ada, walaupun tidak ada simbol, tapi untuk penulisan itu dilambangkan dengan epsilon. Itu namanya epsilon ya. Jadi berlaku bahwa panjang dari epsilon adalah 0 ya. Jadi kalau ada epsilon itu selalu nilai 0. Nah, epsilon ini kalau sudah digabungkan dengan simbol lain maka dia bisa dihilangkan ya. Tapi kalau dia berdiri sendiri maka harus ditulis ya. Karena epsilon ini ibaratnya adalah perkalian dengan 0 atau perkalian dengan 1 atau penjumlahan dengan 0 ya, makanya bisa dihilangkan. Kemudian derivasi itu adalah penurunan dari simbol ya. Notasinya adalah panah kanan ya. Jadi penurunannya hanya berlaku untuk simbol terminal saja ya. Sebagai contoh, S panah kanan AB itu bacanya adalah S menghasilkan AB atau S menurunkan AB. Jadi di aturan produksi seperti ini, S menghasilkan AB ini, maka setiap huruf S besar itu harus diganti dengan AB ya, seperti itu maksudnya. Kemudian sebuah aturan produksi itu dapat dipendekkan dengan menggunakan notasi garis tegak itu ya, sama seperti yang panjang string tadi, cuma dia hanya satu ya. Sebagai contoh, kalau saya punya aturan produksi E menghasilkan T dan E menghasilkan T plus E, maka itu bisa dipendekkan menjadi E menghasilkan T atau T plus E ya, itu bacanya atau ya. Kemudian kalau ada notasi seperti tadi ya, yang himpunan tadi, maka itu artinya simbol sebelah kiri tanda tersebut merupakan bagian dari simbol sebelah kanan ya. Ingat aja teori himpunan ya. Contohnya itu artinya adalah S merupakan bagian dari N ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya saya punya grammar di mana VT-nya itu adalah A, VN-nya S, kemudian S-nya itu S, dan Q-nya adalah S menghasilkan AS atau A ya. Diminta carilah bahasanya. Cara mencari bahasa bagaimana? Di sini bukan bahasa Pascal, bukan bahasa Java atau yang lainnya, tapi maksudnya adalah dari grammar ini ya, 4 tuple ini ya, kita cari bahasanya bagaimana. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan. Kita lihat dari simbol awal dulu yaitu S ya. S menghasilkan AS ya, atau A. Kita cari yang paling pendek dulu yaitu S menghasilkan A ya. Kemudian yang panjangnya yaitu S menghasilkan S ya, dimana S itu bisa kita ganti dengan A, jadi AA ya. Lalu yang ketiga, S menghasilkan S, lalu AS, kemudian S itu sendiri bisa kita ganti menjadi AS lagi ya, dan S yang terakhir kita ganti menjadi A, jadinya AAA ya, dan seterusnya. Nah, yang diperhatikan adalah polanya ya. Jadi pola dari simbol non terminalnya adalah huruf A yang diulang-ulang sekurang-kurangnya 1 kali ya. Maka bisa kita katakan bahwa bahasanya adalah LG, di mana LG itu adalah A pangkat N ya, di mana N lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, A pangkat N ini dibacanya adalah A diulang sebanyak N kali ya, maksudnya seperti itu. Jadi bukan pangkat dalam arti matematika ya. Jadi A pangkat N, jadi N ini bisa 1, bisa 2 dan seterusnya ya. Jadi seperti itu.
lebih besar sama dengan 1. Itulah namanya bahasa ya, bahasanya ini ya. A pangkat n di mana n lebih besar sama dengan 1 ya, seperti itu. Kemudian contoh kedua, saya punya grammar VT itu A dan B, kemudian VN-nya S, lalu S-nya adalah S, kemudian Q adalah S masukkan ASB, lalu S masukkan epsilon atau kosong ya. Bahasanya bagaimana? Perhatikan caranya. Kemudian ini kita sama cara menurunkannya, pilih yang dari simbol yang pertama dulu yaitu S ya. Maka bisa turunkan menjadi S masukkan epsilon, kemudian kita pilih lagi S masukkan ASB, lalu S nya bisa kita hilangkan karena S nya itu masukkan epsilon, maka menjadi AB. AB itu artinya sama dengan A epsilon B ya, jadi epsilon itu bisa kita hilangkan. Kemudian S masukkan ASB, lalu S nya itu sendiri kita ganti menjadi ASB lagi, menjadi AASBB, lalu S nya kita hilangkan karena S nya masukkan epsilon, menjadi AABB dan seterusnya ya. Polanya di string ini adalah deretan A dan B yang diulang sekurang-kurangnya 0 kali. Kenapa 0 kali? Karena ada epsilon ya. Jadi bahasanya adalah LG, di mana LG itu adalah A pangkat N, B pangkat N dengan N lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, lalu ada namanya istilah hierarki Chomsky ya. Nah, ini hierarki ini dia dilakukan pengelompokan hierarki ini dilakukan pada tahun 1959 oleh namanya Noam Chomsky ya. Nah, bahasa itu sendiri ya, menurut Chomsky ini dia dibagi menjadi 4 tingkatan sesuai dengan jenis grammarnya ya. Yang pertama itu ada namanya grammar untuk bahasa NLE ya. Ini merupakan level -1. Ini bukan grammar pada hierarki Chomsky ya. Itu cuma tambahan dari saya aja ya. Kemudian yang benar-benar pertama adalah unrestricted grammar, yaitu level 0 yang paling tinggi. Kemudian di antara level 0 dan level 1 itu ada grammar untuk bahasa rekursif ya. Ini juga bukan grammar pada hierarki Chomsky ya. Itu cuma tambahan dari saya. Kemudian ada di bawah unrestricted grammar itu ada context grammar ya, yang merupakan level 1. Lalu ada context free grammar ya di level 2. Dan yang paling bawah ada regular grammar yaitu level 3 ya. Nah, ciri-ciri dari setiap tingkatan bahasa itu bagaimana ya. Jadi untuk regular grammar paling bawah itu ruas kirinya, jadi ruas kiri itu kita bisa lambangkan dengan alpha ya. Ruas kanannya kita lambangkan dengan beta ya. Dimana alpha itu biasanya berupa sebuah simbol non terminal ya. Kemudian ruas kanannya ya maksimal memiliki sebuah simbol non terminal yang terletak di posisi paling kiri atau paling kanan ya, itu regular grammar ya. Kemudian ada context free grammar ya. Sama ruas kirinya juga merupakan sebuah simbol non terminal, tapi tidak ada batasan untuk ruas kanannya, jadi lebih bebas dibandingkan regular grammar ya. Kemudian context sensitive grammar aturannya lebih bebas lagi, yaitu panjang dari alpha harus kurang dari atau sama dengan panjang dari beta ya. Pengecualiannya adalah kalau alpha merupakan simbol non terminal ya, dan beta merupakan string kosong ya, serta simbol non terminal tersebut tidak muncul di ruas kanan atau produksi ya. Misalnya S masukkan epsilon, itu pengecualian dari konteks sensitive grammar ya. Dan terakhir ada unrestricted grammar yang paling tinggi, yaitu tidak ada batasan ya, jadi paling bebas itu unrestricted grammar ya. Nah, contohnya seperti ini ya, saya baca beberapa aja. Untuk P masukkan ABR itu masuk ke regular grammar ya, karena itu sebuah simbol non terminal. Kemudian ada simbol non terminal yang di ruas kanan yang letaknya paling kanan, berarti masuk ke regular grammar ya. Kemudian konteks free grammar juga masuk karena apa? Dia ruas kirinya adalah simbol non terminal ya. Kemudian masuk juga konteks sensitive grammar karena dia panjang dari ruas kirinya kurang dari panjang ruas kanan ya. Tentu saja kalau sudah masuk ke tiga-tiganya maka pasti sudah masuk ke unrestricted grammar ya. Seperti itu. Ya, itu contoh salah satunya aja. Jadi kesimpulannya adalah setiap regular grammar itu juga pasti konteks free grammar, tapi tidak sebaliknya ya. Jadi konteks free grammar itu dia mencakup regular grammar ya. Kemudian setiap konteks sensitive grammar itu mencakup juga konteks free grammar dan regular grammar, tapi tidak sebaliknya. Dan unrestricted grammar itu mencakup semuanya, konteks sensitive grammar, konteks free grammar dan regular grammar, tapi tidak sebaliknya ya, seperti itu.
mungkin di sini ada yang bertanya mungkin ya, Pak, ini misalnya ada aturan seperti ini, A kecil, D besar, masukkan D besar, A kecil ya. Itu kok ada simbol non terminalnya ya, tapi di situ ada panahnya ya. Itu cara menurunkannya bagaimana ya? Mungkin ini agak aneh kalau yang kayak gini misalnya. Nah, kayak itu kan nggak aneh ya mungkin ya. Jadi tinggal ganti aja P menjadi ABR ya. Sedangkan di sini ada simbol non terminal di ruas kiri ya. Dan berbarengan dengan simbol terminal di simbol terminal juga ya. Caranya bagaimana untuk menurunkannya ya? Jadi cara mengatasinya adalah kita harus menganggap bahwa simbol non terminal itu lebih mendominasi dibandingkan simbol terminal ya, tanpa mempedulikan perbandingan antara jumlah kedua simbol pada ruas kiri tersebut ya. Jadi misalnya ada string A, B, A, D besar ya, maka ada dua kemungkinan, yaitu D nya bisa dianggap sebagai simbol sendiri atau AD nya bisa dianggap sebagai simbol majemuk ya, yang bisa diturunkan. Nah, dari pertanyaan ini ya, maka kita bisa tarik solusi bahwa solusinya adalah solusi yang kedua. Maka ABAD kita ganti AD-nya menjadi DA ya. Jadi A-nya tuh juga tergantikan walaupun itu simbol non terminal. Karena simbol non terminal D sudah mendominasi dari A itu ya, dari simbol terminalnya ya. Nah, penurunan selanjutnya dari string ABDA itu tergantung dari aturan produksi yang diberikan sesuai kasus ya. Jadi tergantung lagi. Kalau tidak ada DA atau tidak ada D sendiri maka berhenti ya. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa walaupun bahasa itu sudah tergolong di UG atau Unrestricted Grammar, itu terdapat ketentuan terkait pembuatan aturan produksinya ya. Ruas kiri aturan produksi itu harus membuat setidaknya satu simbol non terminal ya. Jadi boleh, seperti ini juga boleh ya, AD masukkan DA boleh ya. Kemudian ruas kiri aturan produksi itu tidak boleh memuat epsilon. Karena apa? Itu aneh ya. Jadi tidak ada simbol non-terminalnya, tapi dia menurunkan sendiri simbol lainnya ya. Contoh aturan produksi ilegal ini seperti ini ya. D kecil masukkan A besar. Padahal kita tahu bahwa D kecil itu adalah simbol terminal. Maka tidak boleh lagi ada penurunannya. Kecuali kalau D-nya ada simbol non-terminalnya, maka masih boleh kita gantikan ya. Tapi ini tidak ada simbol non terminalnya ya, berdiri sendiri, maka tidak boleh. Kemudian yang kedua itu A kecil masukkan C kecil. Ini juga tidak boleh karena simbol non terminal masukkan simbol non terminal lagi ya. Terkecuali kalau ada simbol, sekali lagi ada simbol non terminal ya. Kemudian yang ketiga dan keempat ini juga agak aneh ya. Jadi ruas kirinya kosong tapi tiba-tiba ruas kanannya ada. Nah, pertanyaannya adalah dari mana dia menurunkannya ya, karena tidak ada simbol yang menurunkan simbol-simbol yang lain itu ya. Jadi aneh ya, ajaib ya. Jadi itu ilegal juga ya. Jadi walaupun sudah UG tetap saja tidak boleh kita sembarangan membuat aturan produksi ya. Harus perhatikan juga rule-nya ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan saja ya, karena ini merupakan pertemuan pertama, jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Kalau ada yang bingung, wajar, namanya juga bingung baru pertama kali ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budi luhur.